Bung Ferry bagi gue ini adalah seorang guru atau motivator buat gue. Gue bisa kayak gini ya gue banyak belajar dari Bung Ferry sebenarnya. Emang Bung Ferry ini sering juga main ke kebun jeruk kayak gitu kan, karena ya di kebun jeruk sendiri ya panutannya itu kalau buat supporter ya Bung Ferry kayak gitu, karena Bung Ferry itu banyak mengajarkan ilmu di wilayah kebun jeruk sendiri ya, terutama buat gue. Iya, banyak kasih saran ya kebun jeruk bisa besar kayak gini ya gue banyak belajar juga dari Bung Ferry sebenarnya. Perkenalkan, nama gue Muhammad Aslam. Biasa orang kenalnya tuh Aslam Kebon Jeruk karena asal wilayah gue di Kebon Jeruk, asli Betawi. Kalau tinggal emang di Kebon Jeruk karena orang tua babe sama mama gue emang orang asli Kebon Jeruk. Kalau awal pertama kenal Persija, awalnya gue dulu diajak sama temen waktu zaman masih sekolah. Persija itu waktu itu masih main di Lebak Bulus. Jadi diajak, ayo ikut gue yuk nonton bola. Di mana? Di Lebak Bulus. Ya udah yuk, gue mau jajal tuh. Enak gak sih nonton bola langsung ke stadion kayak gitu. Cuman gue ngerasain, oh enak juga ternyata seperti ini nonton bola. Ya udah lama kelamaan. Ya udah jadi gue yang malah jadi lebih fanatik gitu, lebih suka banget sama Persijanya. Sekarang orang yang ngajak gue malah udah menghilang gitu, udah jarang nonton kayak gitu. Kalau alasan jadi Jackmania ya yang tadi gue bilang, pertama kali gue nonton Persija itu dan menjadi Jackmania, gue langsung ngerasa ya ini gue langsung jatuh cinta gitu. Kayaknya Jackmania ini ada di dalam separuh hidup gue kayak gitu. Cinta pada pandangan pertama itu kan paling sulit kayak gitu. Nggak tahu kenapa dulu gue emang punya cita-cita tuh ya gue pengen jadi korwil di Jackmania. Kalau inspirasi nggak ada sih, maksudnya kalau inspirasi karena gue dulu sering ngelihat kayak pengurus-pengurus gitu, korwil-korwil kayaknya seru aja gitu datang ke stadion rame-rame sama rombongannya bawa masa kayak gitu kan buat dukung Persija langsung ke stadion kayak gitu. Itu mungkin inspirasinya ya dari korwil-korwil juga sebenarnya. Kalau tugas korwil ya yang pertama pasti nyari masa buat dukung langsung Persija ke stadion kayak gitu. Mengumpulkan masa di suatu wilayah kayak di Kebon Jeruk nih gue gimana caranya harus bisa nyari masa buat dukung langsung ke stadion supaya masa yang di wilayah Kebon Jeruk ini bisa lebih terorganisir aja kayak gitu. Sebenarnya awal Kebon Jeruk dibangkitin sebenarnya tuh calonnya bukan gue. Gue juga nggak tahu kenapa tuh para pendiri, para sesepuh Kebon Jeruk ngusul udah lu aja yang naik jadi korwil ya. Mungkin sih kalau gue pandangan gue sendiri mungkin dulu karena gue aktif di segala kegiatan lah, misalkan kayak nonton bola, terus silaturahmi ke teman-teman di Jackmania di wilayah-wilayah lain kayak gitu. Mungkin dari situ sih keaktifan yang dilihatnya dari pendiri dan sesepuh di Kebon Jeruk sendiri kayak gitu. Kalau kegiatan ya itu silaturahmi juga kan, sesama korwil di Jackmania kita kudu harus silaturahmi juga kan, supaya jika ada kayak gesekan di stadion ya bisa gampang dilerainya kayak gitu aja sih palingan. RKJ bagi gue rumah sih, rumah kedua gue mungkin ya, karena di RKJ ini orang yang tadi nggak kenal gue bisa jadi kenal gue. Kayak kemarin belum lama nih Kebon Jeruk pernah ngadain kayak semacam pesta demokrasi seperti pemilihan presiden Republik Indonesia sih, paling itu aja. Itu momen bersejarah mungkin di Kebon Jeruk. Pencapaiannya Kebon Jeruk pernah menjadi salah satu korwil terbesar di Jakarta dengan anggota waktu itu 3.000 KTA aktif di zamannya Bung Ferry. Di wilayah Kebon Jeruk sendiri gue nggak kerja sendiri nih, karena bagi gue kalau organisasi
kerja sendiri lu nggak akan bisa, lu capek. Jadi gue di organisasi Kebun Jeruk ini gue punya susunan struktur kepengurusan dari korwil, wakil, sekretaris, bendahara, dari kabit 1, kabit 2, kabit 3, terus ada bidang-bidangnya juga, itu ada yang ngebantu gue. Jadi kalau emang gue nggak bisa nih, nanti ada yang backup kayak gitu. Kayak misalkan ada mau bikin kegiatan ya itu udah ada bidangnya masing-masing. Kayak misalkan tiket, ada bagian tiketing, itu udah ada tugasnya. Jadi gue sebenarnya cuman controlling aja sebenarnya. Kalau misalkan kegiatan gitu, kalau kegiatan sih ada kayak futsal, pengajian. Kalau sosial mah pasti ada, kayak misalkan ada korban-korban kebakaran, musibah-musibah ya kayak gitu. Paling kayak belum lama di wilayah Kebun Jeruk sendiri ada kebakaran, ya kita berbondong-bondong, ya udah yuk kita kasih bantuan kayak gitu. Kalau futsal itu biasa kita rutin 2 minggu atau 3 minggu sekali. Visi misinya yang menyatukan The Jackmania yang ada di wilayah Kebun Jeruk, karena menurut gue yang menyatukan sebuah wilayah itu tidak mudah, butuh mental yang kuat juga kayak gitu kan. Karena kan di setiap kayak Kebun Jeruk ini kan satu kecamatan yang menurut gue luas lah. Dalam satu kecamatan itu ada 7 kelurahan. Di dalam 7 kelurahan itu kan banyak pala-pala. Gimana caranya kita bisa menyatukan mereka untuk jadi satu di bawah naungan wilayah Kebun Jeruk tersendiri ini. Dulu di Kebun Jeruk ini kan setiap antar kampung itu ya sering tawuran lah, tawuran antar kampung kayak gitu kan. Namun dengan pas di zaman gue waktu itu gue nerapin sih sebenarnya, ya udah lu antar kampung gak usah tawuran lah, malu, apalagi lu di sini masih satu organisasi kayak gitu kan. Sebenarnya ada dengan adanya The Jackmania wilayah Kebun Jeruk ini ada sisi positifnya juga sebenarnya. Hal terbodoh, gue punya hal terbodoh sih dulu gue karena Persija, bukan Persija sih sebenarnya salah, diri gue sih sebenarnya yang salah. Ya gue sampai cabut sekolah, ya pendidikan gue belakangin lah sampai akhirnya gue cabut, ya udah gue nggak sekolah, bener-bener gue nggak sekolah. Itu ya karena buat Persija. Cuman bukan Persija yang salah, gue yang salah, nggak tahu. Terus juga dulu gue kerja, ya karir gue juga sempet ya hancur juga, maksudnya ya itu masih gue sebelum nikah ya kerjaan gak pernah bener, maksudnya seenaknya aja. Lu mau kerja, kalau ada bola nih udah pasti gue cabut, gak bakalan kerja, pasti nonton bola. Kalau dibilang nyesel, ya pasti nyesel, cuman kan kalau selalu diseselin ya kita gak akan bisa maju kayak gitu kan ya, karena hal yang udah terjadi ya udah nggak usah disesalin, lupain aja. Jadi kita lebih baik fokus ya buat kedepannya aja. Kalau biar tetap solid RKJ, yang pertama pasti gue ngumpulin ketua-ketua zona atau supe dulu nih, karena kan mereka ini kan kepanjangan tangan gue di wilayah gue nih. Karena kan yang tadi gue bilang, organisasi ini nggak bisa kerja sendiri. Jadi yang pertama pasti gue punya struktur kepengurusan inti, dan yang kedua gue pasti punya kepala ketua zona atau sub yang ada di wilayah Kebun Jeruk. Jadi segala informasi atau bentuk apapun ya gue sampaikan ke mereka. Kecuali memang nanti ada kayak briefing akbar atau briefing seluruh anggota, ya itu baru beda lagi kayak gitu. Kalau subkorwil sekarang ada 5. Yang pertama ada di Serengseng. Kalau Serengseng kan berdekatan dengan Kebun Jeruk. Yang kedua ada di Lebak, Banten. Yang ketiga ada di Garut. Yang keempat ada di Kalimantan Barat. Yang kelima ada di Padang, Sumatera. Jadi gini, kalau di Kebun Jeruk ini yang masih di dalam cangkupan kecamatan Kebun Jeruk ini dinamain itu bukan subkorwil, karena kalau menurut gue subkorwil itu yang harus ada di luar kecamatan. Jadi kalau di dalam kecamatan ini namanya itu zona. Jadi misalkan di kecamatan Kebun Jeruk ini kan ada 7 kelurahan. Yang pertama kan misalkan zona Sukabumi Selatan, zona Sukabumi Utara, terus zona Kelapa II, zona Duri Kepa, zona Kedoya Selatan, zona Kedoya Utara, sama zona area 12. Kenapa yang area 12 namanya beda? Karena area 12 ini kelurahannya Kebun Jeruk. Sedangkan kalau gue kan juga di kepengurusan pusat kan koordinator wilayah Kebun Jeruk. Makanya mereka gue ganti nama jadi area 12. Karena kalau misalkan namanya tetap zona kelurahan Kebun Jeruk, ya berarti gue mikirnya ada organisasi nanti di atas organisasi lagi kayak gitu. Kalau tur tandang paling jauh itu ke Kalimantan Timur. Jadi waktu itu gue ke sono bukan cuma sekedar nonton bola, namun sembari membantu
The Jackmania Kalimantan Timur ini menjadi biro resmi The Jackmania kayak gitu. Kalau kalau misalkan nih Subkorwil pengen naik jadi korwil kan mereka harus nginduk di salah satu wilayah resmi. Nah, sama halnya dengan biro ini kan mereka jika ingin menjadi diresmikan di kepengurusan pusat The Jackmania, mereka harus nginduk di wilayah. Nah, mereka itu nginduk di wilayah Kebonjeruk. Jadi ibaratnya gue membantu supaya mereka bisa diresmikan aja sih sebenarnya. Sebelum diresmikan di kepengurusan pusat kayak gitu. Cuman sekarang ya mereka udah resmi, ya udah berdiri sendiri di Kalimantan Timur kayak gitu. Itu mungkin momen sejarah ya di Kebonjeruk sendiri. Karena dulu Kebonjeruk kan ada yang bilang, oh Kebonjeruk kerajaan nih nggak bisa jadi korwil kayak gini-gini. Ya buktinya kan di Kalimantan sendiri aja mereka bisa kita resmiin kayak gitu. Iya, diantar buat jadi biro resmi di wilayah di kepengurusan pusat. Berkesan waktu itu sih pernah ke Bandung, cuman bukan lawan Persib atau ini lawan PBR waktu itu. Itu berkesan sih kalau menurut gua. Ya gua posisinya lagi nggak enak badan, cuman karena diajak sama temen, ayo berangkat yuk ke Bandung, ya udah gue nekat berangkat. Cuman waktu itu gue nggak tahu tuh kalau anak The Jack pada berangkat bareng juga tuh, 2 bis kalau nggak salah kan, GK sama CSP kalau nggak salah waktu itu berangkat. Jadi gue pas ketemu di sana ya udah di stadion aja gitu ketemunya. Ya keseruannya ya adrenalin aja sih, maksudnya kayak waktu gue lagi berangkat. Karena waktu itu gue posisi bawa atribut ya, dan logat gue kan logat Jakarta banget dah, ibaratnya di bis ya gue ngobrol sama temen gue ya udah logat Jakarta, cuman sempet dicurigain tuh sama orang, karena ya mungkin logat gue kali ya, logat Jakarta. Jadi orang itu di belakang nanya, mau kemana? Ya gue bilang mau ke rumah temen. Dari kampus di Jakarta mau ke rumah temen, kayak gitu doang sih. Itu sebenarnya ya mungkin orang itu tahu kali kalau gue The Jack, ya itu kan masih panas-panasnya dulu. Ya mereka kayak nanya-nanya kayak gitu, pas banget emang posisinya itu bis nggak jauh dari tempat gue turun. Jadi pas turun gue langsung kabur aja, ngumpet dulu. Ngeri juga. Bis umum, karena gue naik waktu itu dari Celduk. Dari Celduk turun di Rawapanjang apa mana gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya itu. Jadi gue pas di Bandung itu gue sempet mampir dulu ke tempat kosan anak Jack Bandung. Namun setelah dari kosan Jack Bandung, terus gue naik angkot buat ke si Jalak Harupat waktu itu. Deg-degan sih, cuman atributnya kan ditutupin waktu itu karena gue juga nggak berani kayak gitu kan, deg-degan juga. Kalau nggak ngenakin sih paling ganti kaca bis ya. Dulu pernah waktu ke Bogor itu gue bawa sekitar 7 bis. Bawa 7 bis itu 2 bis pecah kaca depan. Itu nggak enak menurut gua. Ya cuman emang itu dari sebuah risiko supporter saat tandang ke tempat lawan kayak gitu. Hujan panas, cuekin aja demi Persija apapun kulakukan. Yang gue lakuin ya, sebenarnya gue nggak ngelakuin sih karena emang merekanya aja udah pada cinta sama Persija, kayak gitu kan. Karena yang lu lihat sendiri ya, RKJ selalu rame ya, karena emang dia udah cinta sama Persija. Jadi mau Persija main kapanpun dan dimanapun ya insya Allah Kebonjeruk tetap rame. Kalau home paling kita lihat dulu jaraknya. Kalau misalkan masih Jawa Tengah atau Jawa Timur ya insya Allah 1 atau 2 bis ya RKJ berangkat. Cuman kalau kayak misalkan udah ke Kalimantan atau ke Bali ya paling ada tapi nggak banyak. Mungkin pas di zaman waktu yang Persija mau juara, yang pas Persija juara itu mungkin rekor tuh. Ke Bali dari Kebonjeruk sendiri tuh yang berangkat sekitar 120 orang. Itu naik pesawat. 120 orang, ya memang misa-misa, tapi itu menurut gue rekor ke Bali dari Kebonjeruk tuh 120 orang. Kalau koordinasi itu kan sebenarnya, jadi di Kebonjeruk ini kan, yang tadi gue bilang organisasi di Kebonjeruk ini nggak bisa kerja sendiri. Jadi tuh gue punya kepanjangan tangan itu namanya apa ya, ketua-ketua di wilayahnya masing-masing. Jadi
gue nge-share nih misalkan pendaftaran untuk hari ini udah dibuka, ya udah nanti mereka yang meneruskan di anggota RKJ yang ada di wilayah mereka masing-masing, kayak gitu aja. Kalau hal yang gak ngenakin di RKJ sendiri ya paling masalah tiket sih sebenarnya. Kalau emang lagi pertandingan rame kan terkadang antusiasnya emang ngebludak, apalagi kalau main di GBK. Karena jarak Kebonjeruk dengan GBK ini kan ya bisa dibilang cukup dekat banget lah. Mungkin 5-10 menit kalau naik motor konvoy, kayak gitu. Cuman ya hal-hal yang kayak gitu menurut gue ya udah hal yang biasa aja. Nggak usah ditanggepin hati banget, kayak gitu. Emang udah sebuah risiko menjadi seorang pemimpin tempatnya salah. Itu aja. Kalau kejadian sama Koril lain sih, alhamdulillah selama gue mimpin dari 2014 sih nggak ada. Karena gue tekenin ke anggota ya, lu nggak boleh aneh-aneh. Maksudnya nggak boleh kayak bikin kerusuhan sama Koril-Koril lain. Karena gue nggak mau ada clash sesama antar di Jackmania kayak gitu. Itu sih yang gue tanemin sama anak-anak di wilayah Kebonjeruk. Boleh di cross check deh, pernah nggak Kebonjeruk bentrok antar Korwil kayak gitu? Alhamdulillah nggak pernah. Karena kalau bentrok ya gue sedih aja. Karena gue nggak mau DJ sama DJ tuh ribut, kayak gitu. Persija, warisan babe tua. Persija, amanat orang tua. Persija. Jackmania Republik Kebonjeruk terbentuk atau diresmikan pada tahun 2000, tetapi pada saat sebelum tahun 2000 ada rentetan-rentetan sejarah yang mana itu bisa terbentuk di tahun 2000. Sejarahnya sangat panjang, di mana dari tahun 97 hingga ke 2000 itu ada beberapa teman termasuk saya yang mulai mencoba untuk mencintai klub asal ibu kota ini. Republik, kata-kata Republik itu diberikan sama Bung Ferry. Bung Ferry bagi gue ini adalah seorang guru atau motivator buat gue. Gue bisa kayak gini ya gue banyak belajar dari Bung Ferry sebenarnya. Emang Bung Ferry ini sering juga main ke Kebonjeruk kayak gitu kan, karena ya di Kebonjeruk sendiri ya panutannya itu kalau buat supporter ya Bung Ferry kayak gitu. Karena Bung Ferry itu banyak mengajarkan ilmu di wilayah Kebonjeruk sendiri ya, terutama buat gua. Iya, banyak kasih saran ya. Kebonjeruk bisa besar kayak gini ya gue banyak belajar juga dari Bung Ferry sebenarnya. Pertandingan yang paling berkesan menurut gue ya 2018, gue bisa nyaksin langsung tuh ya Persija juara. Karena waktu 2001 ya gue nggak bisa nyaksiin kayak gitu. Pertandingan terakhir itu Mitra Kukar itu kan selisih poin juga ya. Iya, selisih poin juga kalau nggak salah kan ya. Itu tim terbaik Persija ya 2018 kalau menurut gue, karena di 2018 ini ya momen dimana ya Persija juara. Kalau harapan buat Persija ya terus berjuang di lapangan, dan The Jackmania akan selalu mendukung dimanapun, kapanpun, dan waktunya. Kalau harapan buat Jackmanianya ya terus mempertahankan hal-hal yang positif kayak gitu kan, karena mempertahankan itu lebih sulit daripada membangun. Itu karena menurut gue The Jackmania ini ya sekarang udah baik banget, tapi gimana caranya kita bisa lebih baik lagi buat kedepannya. Ya supporter mana sih yang nggak mengakui kalau The Jackmania ini emang udah rapih banget kayak gitu. Cuman kita nggak boleh terbang dulu kayak gitu. Kita harus menjaga, mempertahankan yang udah ada kayak gitu. Tapi gimana caranya kita mempertahankan supaya bisa lebih baik lagi buat kedepannya. Kalau tugas di Kepengurusan Pusat sih sebenarnya ada, misalkan kayak
briefing seminggu sekali itu udah pasti ada, kalau nggak Selasa, Jumat, itu udah pasti. Itu kan tugas sebagai Korwil, dikasih informasi oleh Ketua Umum The Jackmania untuk diberikan ke wilayahnya masing-masing informasi yang dikasih kayak gitu. Formasi terbaik ya kalau kiper si Andri Tani. 4 back belakang, kanan Ismet. Terus pemain muda Ferrari. Terus Jamie mungkin. Iya. Terus sininya Rezaldi. Pemain tengah kirinya Doni ya, Doni Tri. Mungkin Rohit, kalau enggak Robertinho kali. Terus ininya ya mungkin Rohit. Depannya mungkin Rico Simanjuntak. BP kalau nggak Simic, Greg. Jakarta bagi gue di Jack.